Hai semuanya, perkenalkan saya Putri Daniela Silalahi. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Sektor Publik yang diampu oleh Ibu Tapi Rumondang Sari Siregar, SE Magister Accounting. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Hairul Ardiansyah dengan NIM 72212200013, Erwin Daniel Rivaldi Sibarani dengan NIM 72232200017, Evan Arik Imantaka Arif dengan NIM 72232200018, dan saya sendiri Putri Daniela Silalahi dengan NIM 72235200008 dan Farhan Syukri dengan NIM 72235200013. Di sini kami akan membahas mengenai akuntansi pemerintah daerah. Simak videonya ya teman-teman. Nah, pada video pembelajaran ini ada 4 topik pembahasan yang akan kami bahas, yaitu yang pertama mengenai pentingnya sistem akuntansi pemerintah daerah, lalu yang kedua mengenai lingkup sistem akuntansi pemerintah daerah, yang ketiga mengenai persamaan dasar dan pencatatan akuntansi, dan yang keempat mengenai siklus akuntansi keuangan daerah. Di sini saya akan membahas mengenai pentingnya sistem akuntansi pemerintah daerah. Menurut Mahmudi tahun 2011, sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daerah. Kebutuhan akan adanya sistem akuntansi bagi pemerintah daerah tidak terlepas dari perkembangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, antara lain sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lalu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Sistem akuntansi pemerintah daerah atau SAPD secara terperinci telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Dalam pasal 5 Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 disebutkan bahwa SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo, serta penyajian laporan keuangan. Lalu topik pembahasan kedua mengenai lingkup sistem akuntansi pemerintah daerah berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Sistem akuntansi pemerintah daerah atau SAPD terdiri atas Sistem Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau PPKD dan Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Teman-teman sudah tahu belum apa itu PPKD? Nah, PPKD merupakan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Lalu, apa itu SKPD? SKPD merupakan perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran atau pengguna barang. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
Sistem akuntansi pemerintah daerah tersebut harus diselenggarakan oleh SKPD dan PPKD. SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun 5 jenis laporan keuangan, yaitu laporan realisasi anggaran atau LRA, neraca, laporan operasional atau LO, laporan perubahan ekuitas atau LPE, dan catatan atas laporan keuangan atau CALK. Sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh seluruh SKPD di lingkungan Pemda seperti dinas, badan, dan kantor. Misalnya, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Kantor Satpol PP, dan lain sebagainya. Kemudian PPKD akan melakukan konsolidasi laporan keuangan SKPD sehingga bisa disusun 7 jenis laporan keuangan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan yang meliputi laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau SAL, neraca, laporan operasional atau LO, laporan perubahan ekuitas atau LPE, laporan arus kas atau LAK, dan catatan atas laporan keuangan atau CLAK. Sistem akuntansi PPKD dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau SKPKD yang biasanya dikenal dengan nama Dinas atau Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Farhan Syukri dengan NIM 72235200013. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya mengenai persamaan dasar dan pencatatan akuntansi. Nah, jadi teman-teman sekalian, sistem pencatatan akuntansi Pemda itu berbeda dengan sistem pencatatan akuntansi komersial. Dikarenakan Pemda memiliki laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran dengan karakteristik yang berbeda dengan laporan laba rugi pada akuntansi komersial. Nah, untuk contoh persamaan akuntansi itu bisa sama-sama kita lihat ya teman-teman. Jadi di sebelah kiri itu terdapat kekayaan daerah dan di sebelah kanan itu adalah sumber-sumber dari pendapatan daerah tersebut. Nah, di sebelah kiri itu diisi oleh aset dan di sebelah kiri itu adalah letaknya sisi debit. Dan di sebelah kanan diisi oleh kewajiban dan ekuitas, lalu di sebelah kanan merupakan sisi kredit. Berdasarkan persamaan sebelumnya yang telah kita sama-sama lihat, terlihat bahwa aset adalah jumlah kekayaan, sedangkan kewajiban dan ekuitas menunjukkan sumber dana atas kepemilikan aset tersebut. Nah, dalam hal ini, sumber dana untuk memperoleh aset tersebut diklasifikasikan menjadi 2 sumber utama, yaitu dari kewajiban dan kekayaan bersih sendiri yang disebut dengan ekuitas. Aturan debit dan kredit akan membantu dalam mencatat informasi ke dalam buku besar. Dalam akun-akun dari persamaan akuntansi, aturan debit dan kredit untuk aset berlawanan arah dengan kewajiban dan ekuitas. Apabila suatu akun aset bertambah, maka akun aset tersebut akan didebit, dan jika berkurang, maka akun tersebut akan dikredit. Nah, sebaliknya, untuk akun kewajiban dan ekuitas, apabila terjadi penambahan akan dikredit, apabila terjadi pengurangan akan didebit. Contohnya, apabila suatu transaksi mengakibatkan bertambahnya utang, maka akun utang tersebut akan dicatat di sisi kredit. Sebaliknya, jika transaksi mengakibatkan berkurangnya utang, maka akun utang tersebut akan dicatat di sisi debit. Cara yang sama juga berlaku untuk ekuitas dan pendapatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang saldo normal akun. Seperti yang bisa sama-sama kita lihat pada tabel yang tertera, pada kolom akun atau kolom yang paling ujung kiri, sebelah kiri, terdapat akun aset, kemudian kewajiban, ekuitas, dan seterusnya. Akun aset, saldo normalnya itu ada di sisi debit. Apabila terjadi penambahan pada akun
aset, maka akan dicatat di sisi debit. Apabila terjadi pengurangan di akun tersebut, maka akan dicatat di sisi kredit. Nah, pada akun kewajiban, saldo normalnya itu di sisi kredit. Apabila terjadi pengurangan pada akun tersebut, maka akan dicatat di sisi debit. Apabila terjadi penambahan, maka akan dicatat di sisi kredit, dan seterusnya. Sebagai catatan bersama, harus diperhatikan bahwa akuntansi keuangan daerah secara prinsip adalah akuntansi anggaran. Dengan demikian, setiap transaksi selain dicatat pada jurnal finansial seperti halnya akuntansi komersial, juga harus dicatat ke dalam akun-akun laporan realisasi anggaran dengan jurnal realisasi anggaran. Hal ini merupakan perwujudan akuntansi akrual sebagaimana amanat PP nomor 71 tahun 2010. Selanjutnya kita membahas tentang T account atau akun T. Nah, akun T ini merupakan bentuk akun yang paling sederhana dan yang paling banyak digunakan. Bentuk akun ini terdiri atas 3 bagian. Bagian yang pertama adalah nama akun dari masing-masing unsur aset, kewajiban, dan ekuitas yang letaknya itu ada di atas garis horizontal pada huruf T. Kemudian terdapat sisi kiri dan juga sisi kanan. Nah, ini nih contoh daripada akun T atau T account ya. Jadi seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwa ada 3 bagian. Yang pertama itu adalah nama akun yang sisinya ada di atas garis horizontal. Kemudian ada sisi kiri yang merupakan letaknya debit dan juga ada sisi kanan. Buku besar atau ledger merupakan kumpulan dari akun-akun suatu organisasi yang saling berhubungan. Berdasarkan Permendagri tahun 2013 nomor 64 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah, akun dikelompokkan ke dalam 3 kelompok yang bisa sama-sama kita lihat pada tabel yang tertera ya. Pada kelompok pertama yakni akun neraca yang terdiri atas aset, kewajiban, dan ekuitas. Kelompok akun yang kedua yakni akun realisasi anggaran yang diisi oleh pendapatan laporan realisasi anggaran, belanja, dan pembiayaan. Nah, kelompok akun yang ketiga adalah akun laporan operasional yang terdiri atas pendapatan laporan operasional dan beban. Baik, di sini kita akan membahas mengenai bagian akun, yaitu daftar dari akun-akun yang dipergunakan oleh pemerintah daerah dengan mencantumkan seluruh nama akun dan nomor kodenya. Dalam kodifikasi akun pemerintah daerah ini ada yang di dalam neraca, yaitu ada aset, ada kewajiban dan ekuitas. Dalam laporan realisasi anggaran ada yang namanya pendapatan laporan realisasi anggaran, belanja, transport, dan pembiayaan. Dalam laporan operasional ada yang namanya pendapatan laporan operasional dan beban. Selanjutnya, bagian akun standar atau BAS ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 sebagaimana diuraikan berikut ini. Untuk akun neraca atau aset, itu aset diawali dengan kode akun 1. Kemudian ada sub akunnya, yaitu ada aset lancar 1.1, kemudian ada aset investasi jangka panjang 1.2 kode akunnya, kemudian ada aset tetap kode akunnya 1.3, kemudian ada 1.4 itu dana cadangan, kemudian 1.5 itu aset lainnya. Nah, untuk di sub akun aset lancar itu ada kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pendapatan, piutang lainnya, penyisihan piutang dan beban dibayar di muka, persediaan, aset untuk dikonsolidasikan. Nah, kemudian di sub akun investasi jangka panjang yaitu 1.2 itu ada investasi jangka panjang non permanen dan permanen. Kemudian di aset tetap di kode akun 1.3 itu ada tanah, ada peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, aset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan, dan akumulasi penyusutan.
Kemudian di 1.4 dana cadangan itu hanya ada akun dana cadangan. Kemudian di 1.5 itu aset lainnya ada akun tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, dan aset lain-lain. Kemudian di akun neraca atau kewajiban itu kode akunnya diawali dengan angka 2, yaitu kewajiban. Di sini ada sub akun kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek itu kode akunnya 2.1. Nah, di sini ada akun-akunnya nih lagi dibagi-bagi. Kemudian ada di kewajiban jangka pendek itu ada utang perhitungan pihak ketiga atau PFK. Kemudian ada utang bunga, ada bagian lancar utang jangka panjang, ada pendapatan diterima di muka, dan ada utang beban, dan ada juga utang jangka pendek lainnya. Kemudian di kewajiban jangka panjang ada akun utang dalam negeri dan akun utang jangka panjang lainnya. Kemudian di akun neraca atau ekuitas, itu diawali dengan kode akun 3, ekuitas. Di sini ada kode akunnya 3.1, yaitu ekuitas. 3.1.1 itu ekuitas lagi. Kemudian ada kode akun 31.2 itu ekuitas SAL. Kemudian ada kode akun 3.1.3 itu ekuitas untuk dikonsolidasikan. Kemudian ada akun pendapatan laporan realisasi anggaran. Di sini diawali dengan kode akun 4, yaitu pendapatan laporan realisasi anggaran, yang dimana ada sub akunnya yaitu pendapatan asli daerah, kemudian ada pendapatan daerah, pajak daerah, kemudian ada pendapatan retribusi daerah, ada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, kemudian ada pendapatan lain PAD yang sah, kemudian ada pendapatan transfer, ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Di akun belanja itu kode akunnya 5. Di sini ada sub akunnya yaitu 5.1 belanja operasi dan 5.2 belanja modal. Di belanja operasi ada akun belanja pegawai, ada akun belanja barang dan jasa, ada akun belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Untuk belanja modal itu ada akun belanja modal tanah, modal peralatan dan mesin, modal gedung dan bangunan, modal jalan, irigasi dan jaringan, modal aset tetap lainnya. Dan 5.3 itu ada belanja tak terduga. Kemudian ada akun transfer nih. Itu kode akunnya diawali dengan 6, angka 6 yaitu transfer. 6.1 sub akunnya itu ada transfer bagi hasil pendapatan. 6.2 ada transfer bantuan keuangan. Di transfer bagi hasil pendapatan itu ada akun transfer bagi hasil pajak daerah dan bagi hasil pendapatan lainnya. Untuk di sub akun transfer bantuan keuangan ada akun transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, ke desa, dan ke transfer bantuan keuangan lainnya. Dan ada juga transfer dana otonomi khusus. Kemudian ada akun pembiayaan yang diawali dengan kode akun 7, yaitu pembiayaan. Di akun pembiayaan ada sub akunnya itu 7.1 penerimaan pembiayaan dan 7.2 pengeluaran pembiayaan. Dalam penerimaan pembiayaan ada akun penggunaan silpa, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman dalam negeri, penerimaan kembali piutang, penerimaan kembali investasi non permanen lainnya, pinjaman luar negeri, penerimaan utang jangka panjang lainnya. Kemudian di pengeluaran pembiayaan itu ada akun pembentukan dana cadangan, penyertaan modal investasi pemerintah daerah, pembayaran pokok pinjaman dalam negeri, pemberian pinjaman daerah, pengeluaran investasi non permanen lainnya, pembayaran pokok pinjaman luar negeri, dan pembayaran utang jangka panjang lainnya. Nah, selanjutnya ada akun pendapatan atau laporan operasional yang diawali dengan kode akun 8, yaitu pendapatan laporan operasional. Di sini ada sub akunnya yaitu 8.1 pendapatan asli daerah, laporan operasional. Kemudian 8.2 pendapatan transfer, laporan operasional. Kemudian ada 8.3 lain-lain pendapatan daerah yang sah, laporan operasional. Kemudian ada 8.4 itu surplus non operasional, laporan operasional.
Di pendapatan asli daerah laporan operasional itu ada pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain, PAD yang sah. Dan kemudian di sub akun yang kedua yaitu 8.2 pendapatan transfer, ada akun pendapatan transfer pemerintah pusat, pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya, pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya, dan bantuan keuangan. Kemudian di sub akun lain-lain pendapatan daerah yang sah itu ada pendapatan hibah, dana darurat, pendapatan lainnya. Kemudian di sub akun selanjutnya yaitu 8.4 surplus non operasional, itu ada akun surplus penjualan aset non lancar, surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus dari kegiatan non operasional lainnya. Kemudian ada sub akun yang selanjutnya itu 8.5 itu pendapatan luar biasa laporan operasional. Kemudian ada akun beban yang diawali dengan kode akun 9 yaitu beban. Kemudian ada di sini sub akunnya yaitu 9.1 yaitu beban operasi laporan operasional. Nah, di sini di sub akun ini ada akun beban pegawai, laporan operasional, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisian piutang, dan beban lain-lain. Kemudian ada sub akun yang kedua dari akun beban tadi yaitu ada beban transfer yaitu 9.2 kode akunnya. Kemudian di sini ada akun-akunnya yaitu beban transfer bagi hasil pajak daerah, beban transfer bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke desa, beban transfer bantuan keuangan lainnya, dan beban transfer dana otonomi khusus. Kemudian di akun beban tadi ada sub akun yang ketiga yaitu 9.3 defisit non operasional. Di sini ada akun defisit penjualan aset non lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan defisit dari kegiatan non operasional lainnya. Kemudian ada akun sub akun lain yang selanjutnya yaitu 9.4 beban luar biasa. Untuk materi selanjutnya mengenai siklus akuntansi keuangan daerah. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 6 Permendagri nomor 64 tahun 2013, sistem akuntansi pemerintah daerah dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, sistem akuntansi PPKD, dan yang kedua adalah sistem akuntansi SKPD. Siklus akuntansi merupakan tahapan atau langkah-langkah yang harus dilalui dalam penyusunan laporan keuangan. Langkah-langkah tersebut meliputi 8 langkah, yaitu langkah yang pertama merupakan pencatatan jurnal LRA dan saldo awal di buku jurnal. Langkah yang kedua yakni analisis transaksi dan pencatatan transaksi di buku jurnal. Guna memudahkan penyusunan laporan keuangan secara manual, maka digunakan daftar akun sesuai dengan Permendagri nomor 64 tahun 2013, yaitu di pasal 7 dan lampiran 3 mengenai bagan akun standar, yang dituliskan kode dan nama akun detail sampai level 5, yaitu rincian objek. Penjurnalan dibedakan menjadi dua, yakni jurnal finansial dan jurnal anggaran. Pada tahap yang ketiga yakni posting ke buku besar. Untuk tahap yang keempat, penyusunan neraca saldo sebelum penyesuaian. Pada tahap yang kelima, melakukan pencatatan jurnal penyesuaian di buku jurnal. Pencatatan penyesuaian dilakukan dengan membuat jurnal finansial, yaitu laporan operasional dan neraca saja, yaitu melibatkan akun dengan kode awal 1 untuk aset, 2 untuk kewajiban, 3 ekuitas, serta 8 pendapatan laporan operasional, dan 9 beban. Pada tahap yang ke-6 merupakan penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Untuk tahap ke-7 adalah penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari yang pertama ada laporan realisasi anggaran, yang kedua merupakan laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang ketiga merupakan laporan operasional, yang keempat laporan perubahan ekuitas, yang kelima neraca, yang keenam laporan arus kas, dan yang terakhir merupakan catatan atas laporan keuangan. Untuk tahap yang ke-8 yakni pencatatan jurnal penutup di buku jurnal. Untuk tahap yang terakhir yakni 9, penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Adapun urutan atau langkah-langkah dalam penyusunan laporan keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama merupakan mencatat jurnal anggaran atau LRA di buku jurnal. Pencatatan yang pertama kali dilakukan adalah
melakukan pencatatan jurnal anggaran di buku jurnal berdasarkan dokumen DPA, SKPD, atau PPKD. Yang pertama merupakan jurnal anggaran atau LRA PPKD, di mana pada posisi debit terdapat estimasi pendapatan dan estimasi penerimaan pembiayaan. Sedangkan pada posisi kredit terdapat aprorisasi belanja, aprorisasi pengeluaran pembiayaan, dan estimasi perubahan saldo anggaran lebih. Untuk selanjutnya mengenai jurnal anggaran atau LRA SKPD, di mana pada posisi debit terdapat estimasi pendapatan dan estimasi perubahan saldo anggaran lebih. Sedangkan pada posisi kredit terdapat aprorisasi. Tahap yang kedua merupakan analisis transaksi dan pencatatan transaksi di buku jurnal. Menganalisis transaksi adalah proses untuk menentukan suatu transaksi sebagai transaksi keuangan atau non-keuangan dan menentukan suatu transaksi berpengaruh terhadap akun apa berdasarkan bukti pembukuannya. Pada saat ini telah ada peraturan teknis yaitu Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah dengan sistem pencatatan adalah double entry. Guna untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan secara manual, maka digunakan daftar akun yang sesuai yang diatur dalam Permendagri nomor 64 tahun 2013, yaitu di pasal 7 dan lampiran ketiga mengenai bagan akun standar yang dituliskan kode dan nama akun detail sampai pada level 5 yaitu rincian objek. Kemudian untuk berikutnya penjurnalan dibedakan menjadi dua, yakni jurnal finansial dan jurnal anggaran. Yang pertama merupakan jurnal finansial atau laporan operasional dan neraca. Secara umum, transaksi dicatat atau dibuat jurnal finansialnya dalam buku jurnal dengan melibatkan akun dengan kode awal 1 untuk aset, 2 untuk kewajiban, 3 ekuitas, serta 8 untuk pendapatan laporan operasional, dan 9 untuk beban. Berikut ini merupakan contoh jurnal finansial dari SKPD. Untuk yang pertama adalah contoh jurnal untuk mencatat penerimaan pendapatan, di mana pada posisi debit terdapat kas di bendahara penerimaan dan posisi kreditnya adalah pelayanan kesehatan di puskesmas. Kemudian adalah contoh untuk jurnal mencatat beban, di mana pada posisi debit honorarium tenaga ahli atau infrastruktur atau narasumber dan beban persediaan alat tulis atau kantor. Sedangkan pada posisi kredit terdapat kas di bendahara pengeluaran. Selanjutnya contoh jurnal untuk mencatat pembelian aset, di mana pada posisi debit terdapat kendaraan dinas, bermotor perorangan, dan pada posisi kreditnya adalah RK PPKD. Selanjutnya merupakan jurnal anggaran atau LRA. Jika transaksi melibatkan akun dengan kode awal 4, yakni merupakan pendapatan LRA, 5 belanja, 6 transfer, dan 7 pembiayaan, dan dilakukan secara tunai atau melibatkan kas, maka selain mencatat jurnal finansial, juga perlu untuk mencatat jurnal anggarannya. Contoh jurnal anggaran atau LRA SKPD. Yang pertama merupakan contoh jurnal untuk mencatat penerimaan pendapatan, di mana pada posisi debit terdapat estimasi perubahan saldo anggaran lebih, sedangkan posisi kreditnya adalah pelayanan kesehatan di puskesmas. Berikutnya merupakan contoh jurnal untuk mencatat beban, di mana pada posisi debit terdapat honorarium tenaga ahli dan beban persediaan alat tulis kantor, sedangkan pada posisi kredit terdapat estimasi perubahan saldo anggaran lebih. Selanjutnya merupakan contoh jurnal untuk mencatat pembelian aset, di mana pada posisi debit terdapat belanja modal pengadaan kendaraan dinas bermotor perorangan, dan pada posisi kreditnya adalah estimasi perubahan saldo anggaran lebih. Pada tahap yang ketiga merupakan posting ke buku besar. Buku besar atau yang merupakan kumpulan akun-akun digunakan untuk mencatat secara terpisah dari aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan laporan operasional, beban pendapatan laporan realisasi anggaran, belanja, dan pembiayaan. Proses posting akun-akun dari jurnal ke buku besar disebut dengan posting. Posting ke buku besar sekaligus merupakan penggolongan dan peringkasan transaksi sebab tiap-tiap data transaksi dibawa ke masing-masing akun yang sesuai. Posting dapat dilakukan secara kronologis sebagaimana halnya penjurnalan, tetapi dapat juga secara periodik atau mingguan atau bulanan. Selanjutnya pada tahap keempat merupakan penyusunan neraca saldo sebelum penyesuaian. Neraca saldo adalah daftar atau kumpulan akun beserta saldonya. Penyusunan neraca saldo ini dilakukan dengan menuliskan kode akun dan nama akun beserta saldonya dalam neraca saldo dengan saldo debit atau kredit yang sesuai dengan saldo pada buku besar. Selanjutnya, total kolom debit dan kolom kredit dihitung dan dituliskan di baris paling bawah
untuk menunjukkan kesamaan saldo kolom debit atau kredit. Berikut ini merupakan contoh neraca saldo sebelum penyesuaian. Tahap yang kelima merupakan pencatatan jurnal penyesuaian di buku jurnal. Jurnal penyesuaian dibuat dengan tujuan untuk melakukan penyesuaian atas saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi-transaksi yang bersifat akrual. Hal ini untuk memastikan bahwa pendapatan diakui pada periode diperolehnya pendapatan itu dan beban diakui pada periode terjadinya. Penyesuaian ini memungkinkan untuk melaporkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas di neraca pada tanggal neraca dan untuk melaporkan jumlah surplus atau defisit yang wajar di laporan operasional. Selanjutnya ada A, kejadian-kejadian tertentu, seperti pemakaian bahan pakai habis, tidak ada jurnal setiap hari karena alasan kepraktisan. Lalu ada B, beban yang terjadi karena berlalunya waktu, seperti berkurangnya manfaat gedung, persekot sewa dan asuransi, tidak ada jurnal selama periode akuntansi. Lalu yang terakhir ada C, beberapa akun seperti beban listrik mungkin belum dicatat karena tagihan dari PLN belum diterima. Dengan demikian, jurnal penyesuaian disusun untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama ada A, melaporkan semua pendapatan atau revenues yang diperoleh atau earn selama periode akuntansi. Lalu ada B, melaporkan semua belanja atau beban yang terjadi selama periode akuntansi. Lalu ada C, melaporkan dengan akurat nilai aset pada tanggal neraca. Lalu yang terakhir ada D, melaporkan secara akurat kewajiban pada tanggal neraca. Jurnal penyesuaian hanya dilakukan dengan membuat jurnal finansial saja sebagai implementasi basis akrual. Nah, di sini ada contoh dari jurnal penyesuaiannya, yaitu persediaan alat tulis kantor di debit dan di kredit beban persediaan alat tulis kantor. Lalu yang kedua ada beban penyusutan alat angkutan darat bermotor di debit dan di kreditnya akumulasi penyusutan alat angkutan darat bermotor. Dan yang terakhir ada beban jasa listrik di debit dan utang belanja jasa di kredit. Lalu kita masuk ke yang keenam, yaitu penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Penyusunan neraca saldo ini dilakukan setelah jurnal penyesuaian diposting ke buku besar. Sama halnya dengan penyusunan neraca saldo sebelum penyesuaian, dilakukan dengan menuliskan kode dan nama akun beserta saldonya dalam neraca saldo dengan saldo debit atau kredit yang sesuai dengan saldo buku besar. Selanjutnya, total kolom debit dan kolom kredit dihitung dan dituliskan di baris paling bawah untuk menunjukkan kesamaan saldo kolom debit atau kredit. Nah, saya akan tampilkan contoh neraca saldo setelah penyesuaian di slide berikutnya. Lalu ada yang ketujuh, yaitu menyusun laporan keuangan. Setelah neraca saldo setelah penyesuaian selesai dibuat, selanjutnya disusun laporan keuangan. Laporan keuangan pokok terdiri dari A, laporan realisasi anggaran atau LRA, B, laporan perubahan saldo anggaran lebih atau laporan perubahan SAL, C, laporan operasional atau LO, D, laporan perubahan ekuitas atau LPE, E, neraca, F, laporan arus kas atau LAK, dan G, catatan atas laporan keuangan atau CALK. Selanjutnya atau yang ke-8 ialah membuat jurnal penutup. Jurnal penutup dilakukan setelah laporan keuangan disusun. Jurnal penutup dibuat untuk menihilkan semua akun nominal atau akun sementara yang dilaporkan dalam LRA dan LO. Hakikatnya jurnal ini dibuat agar akun-akun sementara tersebut tidak muncul sebagai saldo awal pada tahun berikutnya di buku besar, karena akun-akun tersebut memang hanya untuk mengakumulasi transaksi selama satu periode. Jurnal penutup meliputi A, jurnal penutup LRA untuk menutup saldo akun LRA, dan B, jurnal penutup LO untuk menutup saldo-saldo akun LO. Selanjutnya di nomor 9, menyusun neraca saldo setelah jurnal penutupan. Jurnal penutup kemudian diposting ke buku besar. Setelah diposting, saldo di buku besar tersebut akan bernilai 0 atau nihil. Dengan demikian, pada awal tahun berikutnya tidak akan muncul saldo buku besar bersangkutan. Sehingga dengan demikian, saldo yang ada hanya saldo akun real, yaitu akun-akun neraca atau persis seperti yang ditunjukkan di laporan keuangan berupa neraca. Format neraca saldo setelah penutupan sama persis dengan format neraca saldo sebelum maupun setelah penyesuaian. Yang berubah hanya judulnya, yakni diganti menjadi neraca saldo setelah penutupan, dan angka-angka yang ada pada neraca saldo setelah penutupan merupakan saldo terakhir setelah dilakukan posting jurnal penutup. Di slide berikutnya akan saya tampilkan contoh neraca saldo setelah penutupan.